Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Egy Rapsenjani dari kelas 3KA03. NPM saya 121 181 67. Yang pertama ada pengertian dari teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Pertama, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga dengan artificial intelligence yang didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Yang kedua, Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer, kecerdasan yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia dan lebih cepat. Yang ketiga, penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan, dan penjadwalan kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara, dan wajah. Selanjutnya pengertian AI menurut para ahli. Yang pertama ada Rich and Knight. AI adalah bagian ilmu dari komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua ada Russell and Norvig. AI dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama yang membahas proses atau penalaran berpikir dan bertindak. Yang ketiga ada Kristanto. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam perencanaan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Yang keempat ada Simon. Kecerdasan buatan adalah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal yang dalam pandang manusia adalah cerdas. Yang kelima ada Kusuma Dewi. Kecerdasan buatan merupakan studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam ada Gaskin. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditujukan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin, yaitu komputer, agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada perbedaan inteligensi atau kecerdasan buatan dan alami. Yang pertama kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi, yang kedua lebih murah, yang ketiga dapat didokumentasikan, yang keempat kemampuannya bersifat permanen atau konsisten, yang kelima dapat bekerja dengan lebih cepat. Sedangkan kecerdasan alami, yang pertama dapat berubah, yang kedua lebih kreatif, yang ketiga pemikirannya dapat dibagi dengan secara luas. Selanjutnya ada sejarah inteligensi atau kecerdasan buatan. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan oleh berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip juga terus berkembang. Meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul pada tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. John McCarthy memiliki andil besar terhadap sejarah perkembangan AI sampai saat ini. McCarthy menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat disebut dengan LISP, yang sebagian besar kecerdasan buatan saat ini menggunakannya. Setelah itu, McCarthy membuat sebuah program yang ia namakan program with common sense. Pada program tersebut, McCarthy merancang sebuah teknologi yang dapat berfungsi sebagai pemecah masalah. Di tahun 1959, Nathaniel Rochester dan sebagian mahasiswanya dari IBM menciptakan sebuah program AI yang dinamakan Geometry Theorem Prover. Program ini dapat digunakan untuk menciptakan suatu teorema dengan memakai pernyataan-pernyataan yang ada atau dapat mengeluarkan suatu teorema menggunakan aksioma yang ada. Pada tahun 1960 sampai 1970, perkembangan AI sempat melambat. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan yang muncul pada saat ini hanya memiliki sedikit pengetahuan atau bahkan tidak sama sekali pada setiap produknya. Lalu banyaknya masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan dan masih ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Dan produk kecerdasan buatan yang sukses digunakan adalah hasil manipulasi sederhana.
Pada tahun 1980, AI mulai kembali berkembang dan telah menjadi sebuah industri. Diawali dengan Digital Equipment Corporation atau DEC yang menemukan sistem yang dinamakan R1, yang berguna untuk melakukan konfigurasi sistem pada komputer baru. Pada tahun 1988, R1 telah menjalankan 40 sistem dan berhasil menghemat biaya operasional perusahaan hingga 40 juta US dollar per tahun. Di tahun yang sama, hampir seluruh perusahaan besar di Amerika Serikat mempunyai divisi sendiri untuk mengembangkan AI. Sehingga pendapatan tahunan sebagian besar perusahaan di Amerika bertambah hingga 2 miliar US dollar per tahun. Selanjutnya ada contoh dari teknologi sistem cerdas. Yang pertama ada Google Assistant. Fitur AI ini sudah tersedia pada semua smartphone OS Android. Yang kedua ada Siri yang kegunaannya sama dengan Google Assistant, yaitu AI Voice. Fitur ini hanya tersedia pada produk Apple. Yang ketiga ada Tesla, perusahaan mobil milik Elon Musk yang sudah memakai kemampuan AI, seperti dapat berjalan tanpa pengemudi. Kesimpulan, kecerdasan buatan merupakan bagian dari bidang ilmu komputer yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, atau cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Dengan adanya pembuatan dari kecerdasan buatan ini, atau AI, memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sangat rumit dilakukan, seperti menghitung angka data yang sangat banyak. Dengan dibuatnya AI, manusia dapat hidup berdampingan dengan kecerdasan buatannya. Selanjutnya ada daftar referensi. Sekian, terima kasih.